Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, walaupun malam-malam begini ya, saya tetap harus hadir untuk membicarakan pertandingan yang baru berlangsung di laga pertama grup F, babak kualifikasi Piala Asia U20 yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selamat buat tim nasional kita. Kita menang dengan 4-0 melawan Timur Leste. Walaupun memang masih banyak catatan yang pasti harus dievaluasi lagi oleh Coach Sintayong setelah melihat hasil pertandingan di laga melawan Timur Leste. Tapi yang penting kita bersyukur dulu. Kita menang, itu paling penting. Terlepas dari banyak hal yang akan dibenahi, ya, karena kalau saya lihat dalam 90 menit ya, plus ada 3 menit tambahan waktu, sebenarnya kita tidak bisa menang dengan 4-0 saja melawan Timur Leste. Banyak, mungkin di atas 5 gol. Kalau semua berjalan dengan baik dan berbagai peluang yang tercipta itu bisa dikonversi atau disempurnakan menjadi gol. Karena kalau menyaksikan laga ini, memang dominasi ada di kita. Itu sudah pasti. Di video saya juga kemarin saya sudah mengatakan bahwa tim kita ini akan menang di atas 2 gol melawan Timur Leste. Dan itu terjadi pada pertandingan ini. Bahkan dengan 4 gol. Dan Hoki Caraka membuat hat-trick dia. Kalau di Piala AFF U19 dia dengan 4 gol ketika melawan Brunei Darussalam. Tapi sekarang dia coba dengan hat-trick. Wah, ini menjadi pencetak gol terbanyak ini sementara. Luar biasa bagi Hoki, dan 1 gol dari pemain pengganti yang masuk di babak kedua, Rabani Tasnim. STY dalam pertandingan ini melakukan 5 pergantian. Ya, setelah dominasi itu sangat kuat dan nampaknya Timur Leste ini sulit untuk bisa mencetak gol karena lebih banyak fokus di belakang, bertahan mereka, mencuri bola, kemudian counter attack mereka sangat sulit. Hanya 1-2 pemain di belakang, agak telat pemain belakang lainnya dari Timur Leste untuk bisa mensupport. Ini yang menjadi ganjalan bagi mereka ketika melakukan serangan balik, dan memang kita mengontrol jalannya pertandingan. Ya. Itu saya katakan tadi, kalau kita bermain dengan lebih sempurna lagi, lebih tenang, lebih sabar, ketika mendapat kesempatan ya, di kotak penalti, pasti akan ada gol di atas 5, bukan hanya 4 gol kita ketika menang melawan Timur Leste. Nah, ada 5 pergantian yang saya katakan tadi. Coba dimainkan oleh STY, itu Ronaldo Kuate masuk, ya, termasuk pencetak gol keempat kita, Rabani Tasnim juga ikut masuk, Niko, ya, Afrianto Niko yang dimainkan, Tri Pamungkas juga, Sanadin Fahris, ini dimainkan semua. Dan tetap dengan pergantian pemain memang kita lebih menguasai. Secara kualitas Timur Leste ini memang ada di bawah kita. Menjadi masalah buat kita kan, karena bagaimana alur serangan itu belum tertata dengan baik. Membuild up serangan juga dari belakang itu masih terasa kurang. Inilah yang harus dilihat oleh STY untuk pertandingan kedua kita. Kita jangan dulu berpikir untuk melawan Vietnam. Itu belakangan, pada hari Minggu 18 September yang akan datang. Vietnam mengawali pertandingan pertama, menang 5-1 melawan Hong Kong. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa ketika Vietnam menang 5-1, rasanya kita akan menang. Walaupun kita tetap tidak boleh memenang enteng. Kita belum bertanding. Kalau feeling rasa saya ini kita akan menang melawan Hong Kong. Cuma kita belum tahu apakah kita bisa menang lebih dari 3 gol atau 4 gol, kan itu nanti kita akan lihat pada tanggal 16 atau pada hari Jumat ketika pasukan Garuda Nusantara ini bertanding pada jam yang sama 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Karena fokus kita setelah melewati Timur Leste itu ya harus ke Hong Kong. Saya katakan jangan dulu berpikir lagi ke Vietnam. Kita atasi dulu, kita lewati dulu Hong Kong. Ya. Kalau kita sudah menang melawan Hong Kong, baru seluruh konsentrasi kita, ya, perhatian kita itu tertuju lawan Vietnam dalam big match pertandingan terakhir untuk bisa menjadi juara grup. Karena ketika Vietnam menang 5-1 melawan Hong Kong, sudah pasti mereka akan menang juga dengan pesta gol ya, melawan Timur Leste. Nah, tinggal kita dengan Vietnam. Kita akan lihat bagaimana. Itu harus memang kita harus bisa mencetak gol juga yang banyak. Ya.
untuk kita bisa menentukan menjadi juara grup. Karena Vietnam kan sudah sejak awal sudah katakan mereka bertekad untuk mengalahkan kita, berambisi target mereka. Tapi nanti dulu, ini bermain di Surabaya. Saya pikir dukungan publik kita yang memadati di Gelora Bung Tomo ini akan berpengaruh juga. Ya, cuma kalau memang kita bisa melihat ya penampilan tim kita saat ini dengan tim yang dibawa STY di U19 ya, AFF. Di AFF itu luar biasa kita bermain. Ya. Sangat baik. Dan itu terbukti, kita kan tidak kalah di AFF. Terlepas ada 2 kali draw melawan Vietnam di laga awal dan juga melawan Thailand, dan kita tidak kalah, mencetak 17 gol. Itu yang luar biasa bagi tim kita. Ya. Kita mungkin hanya kemasukan 2 kalau nggak salah saat itu ya. Ya. Kemudian kita kalah secara head to head ya dengan Vietnam dan Thailand ketika itu. Tapi yang pasti kita tampil luar biasa. Ya. Dengan kesuburan kita bisa mencetak 17 gol ini yang patut diancungkan jempol. Nah saat ini juga ketika tampil di grup F kualifikasi Piala Asia U20 ini, mestinya kita bisa melakukan hal yang sama. Namun kan sebagian besar itu banyak yang tidak dipakai oleh STY setelah menentukan 23 nama untuk menghadapi kualifikasi ini. Dan kita terlihat memang belum jalan dengan benar. Apa yang diinginkan oleh STY belum bisa dijalankan di lapangan sepenuhnya oleh pemain-pemain kita ya. Dan hoki tetap menunjukkan bagaimana menjadi seorang penyerang tengah ya, yang haus gol, dan menarik bahwa 3 dari 4 gol yang tercipta pada pertandingan melawan Timur Leste itu datang dari sundulan kepala ya, 2 dari Hoki dan 1 dari Rabani Tasnim. Nah kalau juga melihat dari komposisi atau skema yang dilepaskan oleh STY sepanjang laga ya, dia bermain dengan 3-5-2, bahkan berubah di lapangan bisa menjadi 3-4-3. Dengan di belakang itu menarik, dia tidak menampilkan seorang Ahmad Rusadi yang biasanya saya pikir dia akan bermain bersama dengan Muhammad Ferrari, kapten ke-11 timnas U20 ini. Ya, tapi Ferrari itu lebih banyak bergerak ke kanan dengan ada Dimas Juliono yang ada di kiri. Kemudian ambil bola dari tengah untuk mengalirkan ke depan itu dijalankan oleh Robbie Darwish. Ini pemain baru ya yang diambil oleh STY dan dia tidak ikut di AFF U19. Dan saya melihat oke lah Robbie Darwish ini. Namun juga memang masih harus diperhatikan lini pertahanan kita ya. Harus disempurnakan lagi dan STY pasti sudah mencatat ya bagaimana kita bermain di belakang juga di tengah ya. Walaupun memang kita unggul karena lawan kita kan Timur Leste. Jadi kita tidak bisa melihat lebih jauh bagaimana. Terlalu agak jauh ya gap dengan kita sehingga kita bisa menonjol. Mungkin melawan Hong Kong yang baru bisa kita lihat nantinya ya. Tapi kalau kita juga bisa menang dengan 4-5 gol, nah pasti yang menentukan sekali dalam big match melawan Vietnam karena ini yang ditunggu-tunggu. Secara kualitas mungkin sama ya. Dan kembali ke pertandingan melawan Timur Leste, memang Arkan Fikri di tengah, Marcelino Ferdinand sebelum Marcelino keluar begitu bagus ya. Rahmat Beri juga ikut ada di sana. Sementara di depan ada selain Hoki Caraka masih Ginanjar, dan Ginanjar ini banyak membuang kesempatan sebenarnya. Ini menjadi debut dia ya di timnas U20 ini ya, untuk tampil. Makanya juga dia ditarik keluar. Mestinya sudah bisa dilihat di sini. Saya lebih suka kalau melihat di depan ini menampilkan 2 sekaligus adalah Rabani Tasnim. Dimainkan sekaligus melawan Hong Kong, dan ini pasti akan kuat kalau Rabani bermain depan dengan Hoki. Sangat kuat ya dengan 3-5-2-nya. Ya. Kemudian ada pemain debut juga yang bermain di sisi kiri, Frankie Misa. Ya oke lah sebelum Frankie Misa keluar. Dengan di kanan ada Kakang. Ya. Bermain 5-2 jauh lebih bagus tentunya bagi tim kita. Dan tinggal penyelesaian akhir ya. Finishing touch ini yang harus dibenahi oleh STY untuk pemain-pemain kita, dan kita itu harus lebih tenang sebenarnya. Ya kalau kita tenang, tidak terburu-buru bermain, ya ini pasti kita bisa menang lebih melawan Timur Leste. Ya. Kalau melihat dari pertandingan tadi kan, karena memang Timur Leste itu nggak bisa memberikan perlawanan berarti. Kalau saya lihat, ya tapi kembali lagi kita sudah menang 4-0, kita harus mensyukuri hasil ini hasil pertama kita, sambil tentunya berpikir dalam pertandingan melawan Hong Kong. Dan saya harap kita akan tampil jauh lebih bagus ya di laga kedua ya, dibanding dengan laga pertama melawan Timur Leste. Tapi kita sudah melewati ini dengan baik. Dan sekali lagi
saya mengatakan selamat buat STY dan juga selamat buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang menang, tetapi lebih hebat lagi karena clean sheet. Ya, memang ada 1-2 kali serangan balik yang berbahaya dari Timur Leste, namun dipatahkan oleh penjaga gawang Cahya Usari yang tampil juga sangat baik. Ya. Namun STY harus cepat ya, untuk membenahi tim ini, kekurangan demi kekurangan yang terjadi melawan Timur Leste untuk tidak lagi terjadi di laga kedua melawan Hong Kong. Kita menunggu pertandingan kedua nanti melawan Hong Kong pada hari Jumat. Sampai di sini review saya dengan kemenangan dari tim U20 kita di kualifikasi grup F. Oke? Ciao.